burungnya itu bahagia, bercuit-cuit, begitulah. Tapi kalau kita masuk ke dekonstruksi, kita masuk ke ranah yang sebaliknya, vice versa-nya atau kebalikannya. Jadi kita melihat, oh jangan-jangan puisi yang berisi tentang burung itu, jangan-jangan burungnya itu tidak bernyanyi tapi minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Iqlil Saifullah dengan materi kuliah Intro to Education Literature. Jadi mata kuliah ini digunakan untuk bagi pemula ataupun para guru untuk mengajarkan anak didiknya terkait sastra for dummies ya. Kita menginjak ke chapter 8 terkait literary criticism and introductions. Jadi di sini akan kita membahas terkait kritik sastra ya. Apa itu kritik sastra dan jenis-jenisnya kita akan dibahas. Oke, sudah siap? Oke. Jadi kritik sastra di sini diartikan sejarahnya itu lahir kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi di Yunani ya, terus berkembang ke abad ke-19 di Eropa, Amerika, dan kini sudah berkembang hampir ke seluruh penjuru dunia. Kritik sastra memiliki definisi yang bermacam-macam, namun definisi yang pernah terdokumentasi berasal dari kata Yunani dengan kata krinein yang berarti judgment atau penghakiman. Tujuan penghakiman ini adalah menilai sisi formal yang teoritis, jadi kaku begitu, ataupun yang informal yang tidak terkait dari struktur manapun. Dan bisa juga impresionistik yang lebih condong ke ulasan lisan lepas dan bersifat surface saja atau permukaan saja. Jadi contoh kritik sastra yang menjadi primadona di zamannya yakni menjadi pilar juga berkembangnya dunia sastra dalam karyanya Aristoteles ya, nggak salah ya, Poetika, yang memandang bahwa karya sastra imajinatif itu sebagai karya imajiner yang menjual mimpi tanpa harus faktual dan teoritis sesuai dengan realitas sosial atau budaya di sebuah negara. Dia lebih santai, itu awalnya berkembangnya di situ. Tapi kalau kita lihat di sini di buku ini memang kurang detail dijelaskan ya. Detailnya di sini tuh dijelaskan di branch-nya atau cabang-cabangnya kritik sastra yang terapan. Jadi ada 17 di sini. Mana ya? Ya ini di 17 lah. Saya hitung tadi itu ada 17. Yang pertama, formalist criticism. Formalist criticism di sini ya, di sini itu terkait memang juga awal mula kritik ini dari form. Jadi Bapak Ibu guru juga ketika mengajarkan anak didiknya di SMP atau SD bahkan ya, ataupun SMA, itu masuk ke pertama itu memang mengarah ke formalist criticism, yakni analisis sebuah karya sastra menggunakan unsur-unsur intrinsik, intinya begitu. Misalkan puisi ini sajaknya apa, ataupun iambik tetrameter gitu berapa, terus A-nya berapa, bunyinya bagaimana, itu form. Jadi memahami sebuah karya sastra itu berbentuk form-form begitu. Ini ciri khasnya formalist criticism. Awal mulanya begini, formalis ya. Lanjut biar nggak lama-lama, biographical criticism di sini. Jadi biographical criticism ini kritik sastra yang mana menjadi salah satu lawan dari formalist criticism. Jadi bahwa karya sastra itu jangan dilihat dari unsur intrinsiknya saja, tapi juga ekstrinsik berupa biografi dari penulis. Biografi penulis itu akan membentuk sebuah karya sastra yang memang ketika kita memahami karya sastra itu akan lebih mudah jika kita melihat biografinya. Begitu itu intinya biographical criticism. Sudah. Number 3, historical criticism. Jadi sebuah karya sastra ini, untuk memahami sebuah karya sastra itu kita harus menginvestigasi social, cultural, and intellectual context that produce
as a context of that necessary bla bla bla. Jadi kalau ingin memahami sebuah karya sastra ini harus melalui kita menginvestigasi histori dari sosial, budaya, ekonomi, semangat zaman dan lain-lain ya. Itu historical criticism. Number 4, karena masih banyak saya skip. Post colonial criticism. Nah, post colonial criticism ini biasanya itu gayanya itu jadi dulu kan ada perang dunia 2, perang dunia 1 dan perang dunia 2, banyak pembunuhan, banyak kejadian yang tidak menyenangkan lah di belahan dunia manapun. Oleh karena itu di sini mengkritik karya sastra ini mengkritik era-era itu, nah, biar tidak terulang lagi post World War II itu. Jadi di sini inequality, subalternity, terus istilahnya itu apa ya? Ketika kita hidup, ketika kita menginjak sebelum merdeka kan ada kolonial, zaman kolonial lah. Nah, sastra yang seperti itu yang sering dimunculkan di dunia sastra untuk kita itu mengkritik keadaan sosial yang jangan sampai ada perang dunia, banyak hal yang dirugikan, banyak kesengsaraan di muka bumi. Makanya sastranya itu biasanya sedih-sedih begitu. Lagu-lagunya juga kita menilik zaman dahulu kan gundah gulana gitu ya. Jadi jarang yang ada yang riang gembira, begitu jarang. Nah, itu namanya post colonial criticism. Jadi pasca kolonial, kritik pasca kolonial untuk biar tidak terulang lagi. Karya monumentalnya itu biasanya itu Animal Farm dari George Orwell, itu yang menjadi ikonik di masanya kalau bahasa Inggris ya. Oke, lanjut. Gender criticism. Gender di sini berarti benar ya, terkait sexual identity influence the creation and reception of literary works. Jadi kita itu di sini tuh mengexamine, menelaah sebuah karya sastra menurut sisi-sisi gendernya. Seperti contohnya ini di sini ada second sex atau sexual politics. Ya, yang intinya biasanya itu di sini itu karena post kolonialisme sudah lewat masanya ya. Jadi banyak eksploitasi di gender. Nah, oke. Biasanya itu yang kaum pria ini yang mendominasi. Tapi ada struggle di gerakan-gerakan wanita atau feminisme. Ini beda dengan feminisme ya. Feminis criticism beda ya. Di sini lebih ke arah pergerakan wanita yang mempengaruhi sebuah karya sastra. Beda dengan feminism criticism, nanti kita bahas lagi bedanya. Lanjut, ini feminism criticism di sini mengkritik maskulinitas sebuah ideologi. Jadi begini, kalau zaman dahulu ikon semua label, semua karya sastra itu biasanya itu contohnya di televisi itu ya, itu laki-laki yang maskulinitas seperti membawa kapak, terus ada sigaret yang di tangan kirinya, eksploitasi maskulin lebih dominan. Akan tetapi akhir-akhir ini wanita yang menjadi eksploitasi sebuah karya sastra. Dikit-dikit lekuk tubuh wanita, dikit-dikit cantik kemolekan wanita. Nah, di sini juga bisa dikritik lewat sini. Nah, jadi kalau tadi kan struggle-nya wanita untuk mempertahankan hak pilihnya. Soalnya pada waktu itu setelah pasca peperangan kan kalau di Indonesia kan enggak begitu kental banget ya. Kalau di Amerika, Eropa itu wanita itu sangat kurang dihargai, bahkan hak pilih pun tidak boleh. Gitu, wanita itu seperti itu. Menjadi saksi pun itu 4-2 itu. Kalau laki-laki 1 jadi saksi bisa. Struggle itu yang dibahas di gender. Kalau feminisme ini macam-macam ya branchnya ya. Ada feminisme yang lebih arah keras, jadi wanita itu harus mengungguli laki-laki. Ada yang setara, ada yang memang kodratnya wanita di bawah laki-laki, seperti itu. Karena ini for dummies, detailnya nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Sangat menarik. Number 7, psychological
criticism. Nah, dari kata-kata psycho dan logi ya. Jadi pendekatan sastra, kritik sastra menurut psikologi, ilmu psikologi. Jadi penemunya, pionernya di sini tuh Sigmund Freud ya. Jadi dia tuh menganggap ya, kritik sastra itu bisa melihat jendela dari sisi psikologis. Ada nanti psychoanalytic, ada psychological. Kita bedakan. Kalau psychological kita bisa saja ya. As the development of modern psychology has had an immense effect on both literary and literary criticism. Sigmund Freud, psychoanalytic theorist, changed our notion of human behavior by exploring new or controversial area like wish fulfillment, sexuality, unconsciousness, and repression. Nah, ini poinnya di sini. Poinnya di sini. Kita tadi kan kita melihat sebuah karya itu lewat bisa intrinsik, bisa ekstrinsik, dari biografi, dari sosial ya. Kalau di sini itu kita bisa melihat kontroversial area yang menjadi unconsciousness-nya seorang manusia. Kalau ibaratnya iceberg ya, istilahnya itu gunung es batu, itu kan yang terlihat psikologisnya manusia kan terlihat ketika kita bertemu manusia lain misalkan ya. Ketika kita membaca sebuah karya sastra itu, kalau tidak melalui kacamata ini kita tidak bisa melihat unsur-unsur psikologi yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Hanya permukaan saja, yang consciousness saja. Tetapi secara tidak sadar biasanya kita itu melihat sisi unconsciousness-nya sebuah karya sastra. Contoh ya, meskipun dia menulis sebuah puisi misalkan terkait seksologi, tapi di balik seksologi itu bisa ada unconsciousness-nya, misalkan ya, trauma masa kecil terkait seksualitas, ataupun hal-hal yang lain yang sekiranya itu terkait human behavior. Kita melihat dari puisi pun bisa melihat sebuah karakter sebuah karya sastra itu loh, kita bisa melihat karakter human behavior-nya. Sangat menarik Sigmund Freud ini, katanya Freud begitu ya. Bagaimana nanti kita cek lagi ya, mohon koreksinya kalau salah. Oke. Nomor 8, sociological criticism. Nah, seperti yang kita bahas terdahulu, race, milieu, and moment berperan penting di sini. Jadi sebuah karya sastra kita hubungan dengan kondisi sosial di waktu itu, tempat itu, di negara itu, zaman itu. Nah, ini sering kita bahas di atas di bab chapter 7 sudah kita, dan contohnya juga sudah ada. Oke. Yang ke-9, mythological criticism. Jadi di sini mitologi ini kita itu sebuah pendekatan kritik sastra yang mana kita inside of anthropology, psychology, history, and dihubungkan dengan religion. Jadi lebih ke arah mistis. Seperti itu. Di daerah tertentu tentunya ada cerita-cerita rakyat yang memang tidak masuk akal, tapi itu sebuah kearifan lokal yang memang dihubungkan dengan metafisik. Religion itu sangat bisa. Banyak kita ketemu di situ. Contoh karya yang agak jadul ya, yang agak horor juga, mitik, itu biasanya tuh Hamlet. Jadi kisah seorang raja yang diracun oleh adiknya sendiri, terus anak dari raja itu ingin mencari fakta dari siapa pembunuh raja ini. Nah, ternyata itu terornya itu dari hantu-hantu begitu. Sangat menarik Hamlet ya. Sekarang reader response criticism. Reader response criticism ini berbicara terkait bahwa karya sastra itu jangan kita telisik dari penulisnya, tetapi kita sendiri yang bertanggung jawab. Karena apa? Banyak karya sastra yang bagus-bagus itu pengarangnya sudah meninggal, jadi tidak mungkin kita mengulik-ngulik, atau mungkin pengarangnya itu jauh di belahan bumi yang lain, di Jepang mungkin. Jadi
kesulitan kita pada waktu itu ya, dari reader response ini. Jadi kita sendiri yang meresponsibel memahami, mengilhami sebuah karya sastra itu sesuai dengan versi kita, reader. Nah, itu namanya reader response. 11 apa ini? Structural criticism. Jadi structural criticism ini terkait sebuah karya sastra kita pahami, kita pahaminya itu dari simbol. Struktur dari sebuah karya sastra itu biasanya itu ada simbol-simbol atau tanda-tanda, yang mana tanda itu mengarah kepada makna tertentu. Ya, ini kalau istilahnya itu di linguistik ya, sastra itu bisa juga ada itu istilahnya itu semiotics. Jadi terkait sains. Ferdinand de Saussure penemunya structural criticism ini. Jadi sebuah misalkan saya imajinasi, saya sebut kata kursi begitu misalkan ya. Kata kursi pasti kita punya simbol sebuah kayu yang memiliki kaki 4 dan punya fungsi untuk diduduki. Nah, simbol seperti itu kalau kita arahkan ke puisi atau karya sastra yang lain, itu merujuk kepada sebuah tanda yang tanda itu dimengerti oleh orang-orang yang memahaminya. Jadi itu namanya terstruktur. Jadi ada fungsinya, ada simbol-simbolnya, ada tanda-tandanya yang harus dimengerti oleh seorang pengkritik karya sastra. Oke. Dilawan oleh post-structural criticism. Puisi ketika estetikanya itu sudah terstruktur, menurutnya post-structural criticism itu agak mengurangi sisi estetikanya. Jadi post-structural criticism ini lebih fleksibel, mengcounter grammar yang serba ribet. Jadi manusia itu tidak bisa disimbol-simbolkan seperti itu, maksudnya post-structural criticism. Imajinasi ini lebih bisa menembus ruang dan waktu. Jadi post-structural ini lebih fleksibel, lebih dinamis gitu ya. Jadi ini tugasnya post-structural ini mengkritik struktural yang ranahnya itu terlalu kaku begitu intinya. Oke. Dekonstruksi criticism, dekonstruksionis criticism ini sangat menarik. Dekonstruksi ini saya jelaskan sedikit ya. Langsung saja contoh. Ketika kita melihat sangkar burung dan di dalamnya ada burung, bilang aja burung apa ya? Burung yang menyanyi begitulah. Lah burung itu ketika kita mendengarkan itu makna letterleknya, makna pasnya itu ketika memaknai sebuah puisi yang bercerita terkait burung, itu kita lihatnya itu denotatifnya itu ya senang, dia itu burungnya itu bahagia, bercuit-cuit begitulah. Tapi kalau kita masuk ke dekonstruksi, kita masuk ke ranah yang sebaliknya, vice versa-nya atau kebalikannya. Jadi kita lihat, oh jangan-jangan puisi yang berisi tentang burung itu, jangan-jangan burungnya itu tidak bernyanyi tapi minta tolong keluarkan saya dari sangkar burung ini, bisa jadi seperti itu. Atau apa ya, dan lain-lainnya lah, kita dekonstruksi. Kalau tidak siang dan atau malam lawannya begitu, kalau enggak bumi ya langit, dan begitulah dan lain sebagainya, namanya dekonstruksi. 14 ya, cultural, jadi pendekatan sastra lewat budaya. Ini mudah, ini tidak usah kita bahas lebih detail. Psychoanalysis, ini psychoanalysis di sini mengadopsi tadi itu yang Sigmund Freud yang terkait karya sastra yang dilihat dari psikologinya manusia. Lah, tapi di sini bedanya kita itu menganalisis. Jadi literary text yang literary works itu kita bisa menganalisis makna dibalik sebuah karya sastra itu. Jadi tadi kan istilahnya itu kan
psikologisnya manusia. Kita serang ke psikologinya. Kalau di sini kita imaginer community-nya, imajinasinya mereka. Kita serang alam bawah sadar sadarnya. Mimpi-mimpi yang dia inginkan ketika menulis sebuah karya sastra itu apa sih baliknya itu? Lah, itu namanya psikoanalisis. Oke, 16 Marxis. Ini ngetren ya, Marxism. Gerakan revolusi industri di zamannya, yang mana di sana itu menginginkan egaliter. Ketika ada pabrik yang semakin masif, banyak bercokol di muka bumi, maka yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, antara borjuis dan proletar. Nah, dari gerakan itu menghasilkan kritik sastra Marx. Jadi kritiknya itu tidak setuju terkait kaum yang borjuis. Sampai sekarang masih dianut. Dulu terkenalkan PKI itu dari komunis ya. Cuma salah tafsir. Di sini nggak sukanya itu salah tafsir. Idealnya di masa itu kan Marx itu kan memperjuangkan hak ya. Hak buruh, hak tani, hak pekerja dan lain-lain. Tapi di sini semakin ke Indonesia seperti ini lebih melebar maknanya. Jadi istilahnya itu apa ya? Salah pemaknaan lah begitu. Nah, sebuah karya sastra tidak lagi egaliter, tapi ada kepentingan yang menunggangi karya sastra itu untuk menyerang yang bukan pada tempatnya. Nah, intinya begitulah. Marx di sini berperan sangat penting dalam kritik sastra. New criticism sekarang 17. Critical approach of literary works which emphasize explicit or close reading of the work itself. Jadi tadi itu kan ada form, tadi unsur intrinsik ya, ada unsur ekstrinsik keluar. Tapi kalau di sini new criticism ini kita melihat sebuah karya sastra itu within, masuk ke dalam sebuah karya sastra. Baterainya mau habis. Jadi istilahnya itu apa ya? Kita lebih masuk ke historical attention, biographical, sociological matters, dan macam-macam. Jadi kita tuh menelaah sebuah karya sastra itu berdasarkan karya sastra itu sendiri. Jadi lebih menarik di sini ya. Contohnya new criticism ini sama sekarang masih dipakai. Jadi misalkan di sini kalau saya boleh new criticism itu contohkan di sini ada nggak ya? Kita lihat. Oh, seperti ini ternyata iambic pentameter. Oh, saya nggak setuju dengan ini. New criticism di sini bermakna lebih fleksibel daripada intrinsik sama ekstrinsik. Jadi sebuah karya sastra itu dilihat dari kacamata karya sastra itu sendiri, yang memang karya sastra itu bisa nanti itu mendunia, atau istilahnya kita viral lah. Viral itu kenapa? Nah, apakah viral itu gara-gara merepresentasikan golongan-golongan tertentu yang banyak tertindas, ataupun memang inspirasi gitu. Nah, ini new criticism ini saya jadikan PR bagi teman-teman untuk menjawabnya di kolom komentar ataupun di e-learning saya, bisa dijawab di forum. Oke. Untuk materi kali ini sangat banyak ya, sudah 23 menit. Saya pikir cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.